Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pembelajaran dari praktikum pengujian perangkat lunak dari modul 1 sampai modul 9. Untuk yang pertama ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul 1. Apa itu software testing? Software testing adalah proses pengujian dan mengevaluasi perangkat lunak untuk menemukan kesalahan atau bug, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan, serta menjamin kualitas perangkat lunak sebelum digunakan pengguna. Ada juga yaitu menemukan bug, itu untuk mendeteksi kesalahan sebelum software dirilis ke pengguna. Ada juga verifikasi kebutuhan untuk memastikan sistem sesuai spesifikasi yang ditentukan, dan juga jaminan kualitas untuk meningkatkan stabilitas dan keadaan lunak. Nah, tujuan software testing yaitu yang pertama, untuk menemukan bug sebelum software digunakan pengguna. Yang kedua, memastikan software sesuai spesifikasi dan kebutuhan. Ketiga, meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem. Keempat, mengurangi risiko kegagalan saat digunakan. Dan yang kelima itu, memastikan semua fungsi sistem berjalan dengan benar. Lalu ada juga tahapan aktivitas pengujian. Yang pertama itu ada test planning atau perencanaan pengujian. Menentukan strategi pengujian, ruang lingkup, jadwal, serta sumber daya yang diperlukan untuk proses pengujian. Lalu yang kedua ada test case development atau juga pelaksanaan pengujian. Nah, ini menjalankan test case yang telah dibuat untuk melihat apakah sistem berjalan sesuai harapan dan spesifikasi. Lalu yang ketiga ada test reporting atau evaluation atau juga evaluasi dan pelaporan. Nah, ini aktivitasnya untuk mencatat hasil pengujian, menemukan dan mendokumentasikan bug, serta membuat laporan hasil testing. Lalu di sini juga ada beberapa jenis kesalahan dalam software. Yang pertama ada syntax error, kesalahan penulisan kode yang tidak sesuai aturan bahasa pemrograman. Contohnya lupa titik koma, kurung tidak terpasang. Lalu yang kedua ada logical error. Nah, ini kesalahan pada logika program sehingga hasil yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Contoh, kondisi if salah atau juga loop tidak berhenti. Yang ketiga ada runtime error, yaitu kesalahan yang terjadi saat program sedang dijalankan. Contohnya, pembagian dengan nol atau juga file yang tidak ditemukan. Dan yang keempat ini ada requirement error, yaitu kebutuhan sistem tidak dijelaskan jelas atau tidak sesuai keinginan pengguna. Contohnya, fitur yang dibangun berbeda dari permintaan. Lalu ada perbedaan mengenai pengertian verification dan validation. Nah, verification itu memastikan software sesuai dengan spesifikasi dan desain. Lalu dilakukan selama proses pengembangan, berfokus pada proses dan dokumen. Contohnya kode review dan inspeksi desain. Kalau untuk validation itu memastikan software memenuhi kebutuhan pengguna, lalu dilakukan setelah sistem selesai. Ketiga, berfokus pada produk dan pengguna akhir, contohnya user acceptance testing atau yang disebut juga UAT. Kesimpulan dari modul 1 ini yaitu software testing adalah proses penting untuk memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Yang kedua, error dapat ditemukan lebih awal seperti syntax error, logical error, hingga runtime error. Yang ketiga, tahapan pengujian, test planning, test case development, dan test reporting. Yang keempat, verification memastikan proses benar, validation memastikan produk sesuai dengan kebutuhan. Sekian untuk presentasi dari modul 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi mengenai modul 2, yaitu mengenai materi perencanaan pengujian dan instalasi environment. Sebelum melakukan pengujian, dibutuhkan environment atau lingkungan kerja yang siap. Pada modul 2 ini, dua tools utama diinstal dan dikonfigurasi. Yang pertama itu ada aplikasi SAM, yang biasa disebut Apache dan MySQL, yaitu local server yang menyediakan layanan Apache atau web server dan MySQL database, digunakan agar aplikasi PHP dapat berjalan secara lokal tanpa koneksi internet. Yang kedua, ada aplikasi Composer. Ini tuh untuk dependensi manager PHP, digunakan untuk mengelola dan menginstal package atau library yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi PHP. Lalu ini ada instalasi SAM, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu download SAM dari web resminya.
Lalu yang kedua, jalankan installer, pilih komponen Apache, MySQL, PHP. Lalu tentukan folder instalasi akan aplikasi dan file ini akan disimpan di lokasi mana foldernya. Lalu yang keempat, selesaikan proses instalasi hingga muncul notifikasi finish. Yang kelima, buka SAM Control Panel, klik Start pada Apache dan MySQL. Lalu yang keenam, jika berhasil, maka Apache dan MySQL itu akan berwarna hijau, tetapi jika error atau ada kesalahan, maka salah satunya akan berwarna hijau dan ada keterangan kalau salah satu itu tuh error atau ada kesalahan. Nah, hasil instalasi SAM yaitu ada setup wizard. Itu proses setup SAM dimulai dengan setup wizard installer. Yang kedua, pilih komponen, memilih komponen Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Yang ketiga, ada proses instalasi. File-file SAM diekstrak dan diinstal ke direktori tujuan. Nah, SAM Control Panel. Ada Apache running, MySQL running, FileZilla stop, sama Mercury stop. Lalu yang kedua ini ada beberapa langkah-langkah instalasi Composer. Yang pertama, download Composer Setup exe dari situs resmi Composer. Yang kedua, jalankan installer, lalu nanti akan muncul halaman Composer Setup. Terus tentukan juga lokasi file php.exe dari SAM akan di mana. Lalu yang keempat itu atur proxy setting atau kosongkan jika tidak pakai proxy. Lalu yang kelima, review setting. Nanti klik install untuk melanjutkan. Yang keenam itu installer mendownload Composer dan menambahkan ke Windows environment. Yang ketujuh, klik finish untuk menutup jendela instalasi juga jika instalasi sudah selesai. Yang kedelapan, verifikasi. Buka CMD lalu ketik Composer min version. Lalu yang ke-9 itu install package Composer require Matthias Muli atau or Minify. Hasil instalasi dari Composer seperti gambar yang saya kasih. Composer ini berhasil terinstall dan ditambahkan ke Windows environment. Perintah Composer menampilkan versi Composer dan PHP dari SAM. Instalasi package berhasil dengan terbentuknya folder vendor, Composer JSON, dan Composer log, seperti yang ada gambar di sebelah kanan. Itu seperti struktur file setelah install package. Itu ada vendor, Composer JSON, sama Composer log. Kesimpulan dari modul 2 ini yaitu SAM berhasil diinstal, Apache dan MySQL aktif sebagai server lokal. Kedua, Composer berhasil diinstal sebagai dependency manager PHP. Yang ketiga, verifikasi Composer version menampilkan versi yang terpasang. Keempat, package Matthias Muli Minify berhasil diinstal via Composer. Dan yang kelima, environment pengujian siap digunakan untuk praktikum selanjutnya. Sekian presentasi dari modul 2 ini. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk modul 3 mengenai test design specification. Nah, test design specification ini kelompok kami atau saya itu menguji sistem manajemen produksi tahu ADR. Nah, untuk latar belakang sistem itu, sistem manajemen produksi tahu ADR dirancang untuk menggantikan sistem lama yang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan produksi, stok, dan data pelanggan masih menggunakan buku atau file yang sederhana. Nah, akibatnya itu rawan kesalahan pencatatan, sulit pencarian data, dan juga laporan yang tidak efisien. Solusi yang kami tawarkan itu sistem baru, sistem terintegrasi mencakup pencatatan produksi, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan. Digunakan oleh admin, staf produksi, dan pengurus. Lalu di sini ada perancangan pengujian. Perancangan pengujian ini mencakup beberapa modul, submodul, dan spesifikasi beserta juga kodenya. Contoh di sini ada kolom kode, modul, submodul, sama spesifikasi. Kalau untuk kode itu kode modulnya. Nah, di sini ada login. Submodulnya tidak ada. Untuk spesifikasinya itu autentikasi login yang digunakan oleh admin, staff
produksi, dan juga pengurus. Lalu di modul dashboard ini submodul juga tidak ada, spesifikasinya itu menampilkan ringkasan produksi dan stok. Lalu di modul manajemen produksi yaitu submodulnya ada input, edit, hapus. Spesifikasinya itu untuk menambah, ubah, hapus, dan hapus data produksi. Lalu untuk manajemen stok, submodulnya tidak ada. Spesifikasinya menampilkan dan mengelola stok tahu. Lalu untuk manajemen pelanggan, itu submodulnya tambah, edit, hapus. Spesifikasinya kelola data pelanggan. Lalu laporan, submodulnya produksi atau ekspor. Spesifikasinya tampilkan laporan, ekspor ke PDF ataupun ke Excel. Lalu di modul manajemen pengguna, submodulnya itu tambah atau edit user. Spesifikasinya menambah dan mengubah akun pertama. Lalu di modul terakhir ini ada backup dan restore. Submodulnya itu backup atau restore, spesifikasinya pencadangan dan pemulihan data. Lalu di sini juga ada pengelompokan proses pengujian yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada admin. Di admin ini tuh bisa login, dashboard, manajemen pelanggan, manajemen pengguna, laporan, backup, dan restore. Lalu kedua di sini ada staf produksi. Ada login, dashboard, manajemen produksi, dan juga manajemen stok. Lalu yang ketiga ini ada pengurus. Pengurus itu hanya login, dashboard, dan laporan. Nah, pendekatan pengujian ini ada 2 jenis. Yang pertama, black box testing. Pengujian fungsional ini berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program, memastikan sistem memberikan output sesuai dari yang diberikan. Metodenya itu menggunakan equivalence class partitioning atau ECP, membagi data input ke dalam beberapa kelas untuk menemukan kemungkinan kesalahan dan memastikan semua jenis input diproses dengan benar. Lalu yang kedua ini ada pengujian menggunakan user acceptance test, pengujian penerimaan pengguna. Di tahap akhir pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna, memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan penggunaan dalam kondisi nyata, yaitu untuk admin, staf produksi, dan juga pengurus. Dilakukan oleh perwakilan pengguna untuk memastikan sistem benar-benar dapat digunakan sesuai kondisi nyata di lapangan. Lalu, di sini ada kategori hasil pengujian. Hasil setiap skenario pengujian dikategorikan ke dalam 2 kemungkinan, ada yang sesuai dan juga yang tidak sesuai. Untuk yang sesuai, hasil yang diperoleh dari sistem sama dengan hasil yang diharapkan, yaitu menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang dan semua fungsi bekerja dengan baik. Kalau untuk yang tidak sesuai, hasil yang diperoleh dari sistem tidak sama dengan hasil yang diharapkan. Itu menunjukkan adanya kesalahan atau bug pada sistem yang diperlukan, yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh tim pengembang. Lalu, kesimpulan dari modul 3 ini yaitu sistem manajemen produksi tahu ADR dirancang menggantikan sistem manual. Terdapat 8 modul utama yaitu ada login, dashboard, produksi, stok, pelanggan, laporan, pengguna, dan backup. Lalu, pengujian dikelompokkan per aktor, ada admin, staf produksi, juga pengurus. Lalu, metode pengujian itu bisa menggunakan black box testing atau juga user acceptance test. Dan yang terakhir, kategori hasil itu sesuai atau sistem berjalan dengan benar atau juga tidak sesuai yang ditemukannya bug. Sekian presentasi dari modul 3 ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada modul 4 yang berjudul white box testing dan basic path testing. Nah, apa sih white box testing itu? White box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada struktur internal kode program. Penguji mengetahui logika, alur kontrol, dan struktur kode untuk membuat test case yang menjangkau semua alur eksekusi yang mungkin. Nah, di white box testing ini ada 3 cara. Yang pertama itu ada basic path testing, yaitu menguji semua jalur independen dalam program menggunakan flow graph. Lalu yang kedua ini ada cyclomatic complexity. Nah, ini mengukur kompleksitas logika program dengan rumus V dalam kurung G sama dengan E dikurang N ditambah 2. Lalu yang ketiga ada coverage analysis. Untuk coverage analysis ini memastikan setiap jalur kode telah dieksekusi minimal 1 kali. Nah, di sini ada latihan untuk
function check roll user. Di sini menggunakan cara cyclomatic complexity. Semua pet diuji dan hasilnya sesuai. Lalu di sini juga ada function tampilkan pesan, sama juga menggunakan cyclomatic complexity. Semua pet diuji dan hasilnya juga sesuai. Lalu yang ketiga juga ada function validasi input login, sama juga menggunakan cyclomatic complexity dan semuanya sesuai. Nah, ini adalah hasil dari pengujian untuk function check roll user, tampilkan pesan, dan validasi input login. Hasil ujinya itu semuanya sesuai, dan keterangannya untuk check roll user itu ada admin, anggota, dan tidak terdaftar. Untuk tampilkan pesan itu ada admin, anggota, dan role tidak ada atau gagal. Lalu yang ketiga validasi input login, ini tuh username kosong atau password kosong atau juga valid. Kesimpulan modul 4 yaitu whitebox testing menguji struktur internal kode melalui jalur pet eksekusi. Cyclomatic complexity itu menentukan jalur pet yang harus diuji. Lalu untuk function check roll user hasilnya 3, untuk function tampilkan pesan hasilnya 4, dan validasi input login sama dengan hasilnya 3. Semua 10 jalur pet ini berhasil diuji dengan hasil yang sesuai, dan basic pet testing memastikan coverage 100 pada semua jalur logika program. Sekian dari presentasi modul 4. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi modul 5, yaitu mengenai automation unit testing. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengenal framework PHP unit untuk unit testing. Lalu yang kedua, memahami berbagai jenis assertion pada PHP unit. Yang ketiga, menguji program secara otomatis. Dan yang keempat, mendeteksi kesalahan pada kode melalui pengujian. Lalu tools yang digunakan itu ada PHP unit, Visual Studio Code, dan Command Prompt atau terminal. Di latihan praktikum modul 5 ini ada beberapa latihan yang dikerjakan seperti first test.php, output test.php, different test.php, array haskey test.php, stack test.php, dan data test.php. Nah, konsep yang dipelajari yaitu ada assert true, yang kedua ada accept output string, yang ketiga ada assert same, yang keempat ada assert array haskey, yang kelima ada dependency testing, dan yang keenam itu ada data provider. Nah, hasil pengujian latihan ini pada first test yaitu menguji nilai boolean menggunakan assert true. Pengujian gagal karena nilai diubah dari true menjadi false. Lalu yang kedua ada output test, itu menguji kesesuaian output program. Nah, output yang dihasilkan berbeda dengan output yang diharapkan sehingga tes gagal. Yang ketiga ada diff test, itu membandingkan dua array menggunakan assert same, dan pengujian gagal karena urutan elemen array berbeda. Dan yang keempat ada array haskey test, itu untuk memeriksa keberadaan key dalam array. Lalu pengujian gagal karena key yang dicari tidak tersedia. Lanjut, di sini ada pengujian dependency dan data provider. Nah, ada step test.php atau dependency testing. Ini menggunakan annotation add dependence, lalu metode tes dapat saling bergantung, lalu jika dependensi dihapus, pengujian berikutnya dapat gagal. Yang kedua ada data test.php atau disebut data provider. Nah, satu metode pengujian dijalankan menggunakan beberapa data, mempermudah pengujian banyak skenario sekaligus, dan salah satu data sengaja dibuat salah sehingga menghasilkan status valid. Manfaat dari dependency dan data provider ini yaitu untuk mengurangi duplikasi kode, mempercepat proses testing, dan juga meningkatkan cakupan pengujian. Lalu di tugas praktikumnya juga ada beberapa tugas. Tugas yang pertama yaitu membuat unit testing operasi matematika menggunakan assertion. Yang kedua itu membuat kelas testing dengan pengujian output string, pengujian array name, dan dependensi antar metode menggunakan add dependence. Lalu tugas ketiganya yaitu membuat unit testing fungsi hitung, skenario pengujian, yaitu penjumlahan normal, penjumlahan bilangan negatif, dan juga penjumlahan dengan 0.
Kesimpulan dari modul 5 ini yaitu PHP Unit membantu proses pengujian perangkat lunak secara otomatis. Lalu assertion digunakan untuk memvalidasi hasil program, dependency testing memungkinkan hubungan antar tes. Yang keempat, data provider mempermudah pengujian banyak data sekaligus. Dan yang kelima, kesalahan pada program dapat ditemukan lebih cepat dan lebih akurat. Sekian presentasi pada modul 5 ini. Sekian dan wassalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk modul 6 mengenai automation unit testing atau menguji kelas dengan PHP unit. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami pengujian kelas menggunakan PHP unit, lalu yang kedua mempelajari penggunaan mock object atau disebut stub, lalu yang ketiga menguji properti, method, string, array, object, file, dan exception. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kualitas perangkat lunak melalui unit testing. Nah, latihan yang dikerjakan di modul ini itu ada beberapa, yaitu ada stub, yang kedua ada testable class, yang ketiga ada true all false, yang keempat ada math magic, yang kelima ada string, dan yang keenam ada mixed test class. Nah, selanjutnya assertion yang digunakan yaitu ada assert true, assert false, assert equals, assert greater than, lalu assert string start with, lalu selanjutnya ada assert string and with, lalu assert array has key, assert object has property, dan yang terakhir assert file exists. Nah, di latihan satu ini kita berlatih mengenai stub. Tujuannya itu untuk mempelajari mock object, lalu hasilnya itu method my method dimanipulasi agar mengembalikan nilai foo. Lalu pengujian berhasil menggunakan assert same. Manfaatnya menguji metode tanpa menjalankan implementasi asli class. Lalu latihan yang kedua itu ada testable class. Tujuannya untuk membuat class yang dapat diuji menggunakan PHP unit. Lalu untuk hasilnya menggunakan metode setup dan teardown. Lalu pengujian dasar berhasil dijalankan dengan assert true. Lalu latihan yang ketiga itu mengenai true all false. Pengujiannya boolean menggunakan assert true dan assert false. Tujuannya itu untuk memastikan nilai properti sesuai kondisi yang diharapkan. Lalu di latihan keempat itu ada math magic. Pengujian yang dilakukan itu ada operasi penjumlahan, perbandingan nilai, kesamaan objek. Lalu untuk assertion-nya yaitu ada assert equals, assert greater than, sama assert less than or equal. Untuk hasilnya itu yaitu PHP unit dapat memvalidasi logika matematika dan hubungan antar nilai. Selanjutnya, tugas dari praktikum modul ini yaitu pembuatan unit testing kelas kalkulator. Untuk skenario pengujiannya yaitu pengujian penjumlahan, pengujian bilangan genap, pengujian string, pengujian array kosong, pengujian exception, pembagian dengan 0. Kesimpulan dari modul ini yaitu PHP unit dapat digunakan untuk menguji kelas secara otomatis. Pengujian dapat dilakukan terhadap nilai, string, array, objek, file, dan exception. Stub membantu mengisolasi proses pengujian. Lalu unit testing membantu menemukan kesalahan lebih cepat dan kualitas dan keandalan perangkat lunak menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari modul 6. Akan lanjut ke modul 7. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai modul 7, yaitu pengujian relasi sistem manajemen produksi tahu. Nah, tujuan praktikum yaitu menguji hubungan antar kelas, menguji hubungan antar modul, menguji hubungan antar komponen, menguji hubungan antar GUI, menyusun test case, dan melakukan pengujian black box. Nah, di gambaran sistem ini ada fitur dan tujuan. Untuk fitur utama sistem yaitu terdapat login user, dashboard, input produksi, data pelanggan, data stok, laporan, dan log aktivitas. Untuk tujuan sistem ini yaitu membantu pencatatan produksi tahu, mengelola stok secara otomatis, mengelola data pelanggan, menyediakan laporan produksi, dan juga mencatat aktivitas pengguna. Di sini ada pengujian relasi antar kelas, yaitu dari user ke produksi. Nah, user melakukan input data produksi. Data nantinya yang produksi berhasil tersimpan. Lalu ada kelas produksi ke kelas stok. Saat produksi bertambah, stok otomatis bertambah. Lalu yang ketiga itu kelas user ke kelas pelanggan. Nah, user dapat menambahkan data pelanggan.
Yang keempat, kelas user ke laporan. User dapat melakukan ekspor laporan seperti ke PDF ataupun ke Excel. Lalu yang kelima ada user ke log aktivitas. Ini aktivitas login dan logo tercatat otomatis. Lalu untuk hasilnya, seluruh relasi kelas berjalan sesuai harapan. Lalu ada pengujian relasi antar modul. Nah, ada login dashboard. Setelah login berhasil, dashboard tampil sesuai role pengguna. Lalu produksi ke stok, yaitu untuk penambahan produksi memperbarui data stok. Dan yang ketiga ini, modul pelanggan ke database, yaitu data pelanggan tersimpan ke database. Lalu selanjutnya, laporan ke data produksi. Laporan menampilkan data sesuai periode. Lalu, log aktivitas ke user, itu semua aktivitas pengguna berhasil dicatat. Untuk hasilnya, semua modul terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada pengujian relasi antar komponen dan GUI. Nah, komponen yang diuji itu ada form login ke database, import produksi ke stok, ekspor laporan ke file system, log aktivitas ke waktu sistem, dan form pelanggan ke database. Hasilnya, seluruh komponen berfungsi sesuai kebutuhan sistem. Lalu untuk relasi GUI itu ada pengujian navigasi nah, awalnya dari login ke dashboard, lalu dashboard ke form produksi, lalu dashboard ke form pelanggan, dashboard ke laporan, dan produksi ke stok. Juga yang terakhir ada dashboard ke log aktivitas. Hasilnya, seluruh halaman dapat diakses dan ditampilkan dengan benar. Lalu selanjutnya ada test case dan black box testing. Test case pengujian yaitu fitur yang diujinya ada login user, input produksi, tambah pelanggan, ekspor laporan, serta logout user. Hasilnya, semua test case berhasil dijalankan. Lalu untuk black box testing, skenario pengujiannya yaitu login dengan data yang benar, lalu login dengan password salah, input produksi kosong, tambah pelanggan baru, ekspor laporan, dan juga update stok. Hasilnya, seluruh skenario menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Interface yang diuji itu terdapat beberapa rancangan interface. Halaman yang diuji ada login, dashboard, input produksi, data pelanggan, data stok, laporan, dan log aktivitas. Tujuan pengujian yaitu untuk memastikan navigasi berjalan baik, lalu memastikan tampilan dapat diakses pengguna, dan memastikan setiap fitur dapat digunakan sesuai fungsinya. Kesimpulan dari modul ini yaitu sistem manajemen produksi tahu telah diuji melalui relasi antar kelas, modul, komponen, dan GUI. Lalu seluruh test case menunjukkan hasil sesuai harapan. Integrasi antar fitur berjalan dengan baik, pengujian black box berhasil memvalidasi fungsi-fungsi utama, dan sistem siap digunakan sesuai kebutuhan pengelolaan produksi tahu. Sekian presentasi dari modul 7 dan akan dilanjut ke modul 8. Baik, di sini saya akan melanjutkan modul 8 yaitu mengenai Catalon Studio. Catalon Studio merupakan tools automation testing yang digunakan untuk web testing, API testing, mobile testing, dan desktop testing. Aktivitas yang dilakukan yaitu instalasi Catalon Studio, konfigurasi tampilan aplikasi, aktivasi akun, update web driver, dan menjalankan sampel project. Tujuannya agar praktik memahami alur dasar automation testing menggunakan Catalon Studio. Instalasi dan konfigurasi. Pada tahapan ini, tahapan persiapan yang pertama itu instalasi Catalon Studio, yaitu mengunduh dan memasang aplikasi, lalu memastikan aplikasi dapat dijalan dengan baik. Lalu yang kedua ada aktivasi akun, itu membuat akun Catalon, lalu melakukan login ke aplikasi. Yang ketiga ada konfigurasi web driver, update Chrome web driver, dan menjaga kompatibilitas dengan browser yang digunakan. Hasilnya, Catalon Studio berhasil dikonfigurasi dan siap digunakan untuk pengujian otomatis. Lalu, selanjutnya ada menjalankan automation testing. Sampel project Catalon, langkah yang dilakukan yaitu membuat sampel project, yang kedua membuka test case yang tersedia, ketiga menjalankan proses testing, dan yang keempat melihat hasil eksekusi otomatis. Hasilnya yaitu browser berjalan otomatis, lalu yang kedua test case dieksekusi sesuai skenario, dan yang ketiga hasil pengujian dapat dipantau langsung melalui Catalon Studio. Selanjutnya implementasi pada sistem produksi tahu. Sistem yang diuji yaitu sistem manajemen produksi tahu. Fitur yang diuji yaitu ada login admin, login staf produksi, input produksi, pengelolaan stok, keamanan sistem, dan laporan produksi. Pengujian dilakukan menggunakan Catalon Studio untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan.
Lalu ada pengujian performansi dan stress testing. Hasil pengujian untuk fitur itu login admin. Hasilnya 26,421 detik. Lalu pada login staf produksi hasilnya 32,584 detik. Lalu input produksi hasilnya 47,332 detik. Hasil kesimpulannya yaitu sistem tetap berjalan normal tanpa crash maupun hang selama pengujian. Lalu ada stress testing. Skenario yang diuji yaitu menjalankan seluruh test suite, lalu yang kedua login berulang, ketiga input produksi setelah login, dan yang terakhir pengujian SQL injection. Hasilnya yaitu 6 test case berhasil dijalankan, tidak terjadi error maupun timeout, dan sistem tetap stabil selama pengujian. Selanjutnya ada pengujian konfigurasi dan keamanan. Lingkungan pengujian itu ada di Windows 11 64 bit, lalu ada Google Chrome, selanjutnya ada aplikasi Catalan Studio versi 11.2.0, dan database sistem produksi tahu. Hasilnya, semua konfigurasi berjalan normal dan seluruh test case berhasil dieksekusi. Pengujian keamanan. Pengujian yang dilakukan yaitu kepada fitur login admin, login staf produksi, login dengan data salah, unauthorized access, dan SQL injection prevention. Hasilnya, login valid berhasil, login tidak valid ditolak, akses tanpa hak berhasil dibatasi, dan SQL injection berhasil dicegah. Kesimpulan dari modul 8 ini yaitu Catalan Studio mempermudah proses automation testing, lalu pengujian sistem dapat dilakukan secara otomatis dan terstruktur. Selanjutnya, sistem manajemen produksi tahu berhasil diuji dari sisi performansi, konfigurasi, stress testing, dan keamanan. Lalu, seluruh skenario pengujian menunjukkan hasil sesuai harapan. Dan yang terakhir, penggunaan automation testing membantu meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Sekian presentasi dari modul 8, akan dilanjut ke modul 9. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada modul 9 yaitu mengenai user acceptance testing atau UAT dan use case testing. Tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan pengujian berdasarkan use case system, lalu memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna, melakukan user acceptance testing atau UAT, dan memvalidasi keamanan dan hak akses sistem. Pengujian use case, pengujian yang dilakukan itu pada fitur login admin, login staf produksi, login gagal, unauthorized access redirect, input produksi, dan SQL injection prevention. Tujuannya yaitu memastikan sistem merespons sesuai kebutuhan pengguna pada setiap skenario penggunaan. Hasil pengujian login pada login admin. Data yang diuji yaitu untuk username admin, passwordnya admin123, lalu untuk hasil dashboard admin berhasil ditampilkan. Hak akses admin berjalan sesuai kebutuhan. Lalu pada login staf produksi, username-nya staf produksi dan password staf 123. Hasilnya yaitu dashboard staf produksi berhasil ditampilkan dan pengguna diarahkan ke halaman produksi. Semua pengujian login dinyatakan diterima. Selanjutnya, pengujian login gagal dan hak akses. Login gagal, skenario username AAA, password AAA. Hasil sistem menolak login, pesan username atau password salah muncul. Pengguna tetap berada di halaman login. Lalu selanjutnya ada unauthorized access redirect. Skenarionya, user mencoba mengakses halaman admin tanpa hak akses. Hasilnya, sistem menolak akses, pengguna diarahkan ke halaman yang sesuai, dan halaman admin tidak dapat diakses secara langsung. Selanjutnya, pada input produksi, data normal, tanggal valid, shift valid, jenis tahu dipilih, jumlah produksi diisi. Hasilnya, data berhasil tersimpan dan stok berhasil diperbarui. Lalu, jika data salah, skenarionya, jumlah produksi kosong dan jenis tahu tidak dipilih. Hasilnya, sistem menolak penyimpanan dan pesan validasi berhasil ditampilkan. Lalu selanjutnya ada user acceptance testing. Kandidat user pengujian itu, pengujiannya melibatkan administrator, staf produksi 1, staf produksi 2, manajer produksi, dan penguji sistem atau QA. Tujuannya, memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna sebenarnya. Jadwal pelaksanaan. Pada tahapan UAT, yaitu yang pertama, pemilihan peserta UAT, lalu yang kedua penyusunan skenario pengujian, ketiga persiapan lingkungan pengujian, yang keempat pelaksanaan UAT, dan kelima itu penyusunan laporan hasil. Pengujian dilaksanakan pada tanggal 2-5 Juni 2026. Hasil dari user acceptance testing.
Hasil UAT, pengujian yang dilakukan itu akses tanpa login, hak akses pengguna, tampil menu sesuai role, login admin, login staf produksi, input data produksi, SQL injection, hasil seluruh skenario berhasil, sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna, dan tidak ditemukan kegagalan fungsi utama. Dengan demikian, sistem diterima oleh pengguna dan layak digunakan. Kesimpulan dari modul 9 ini yaitu pengujian use case berhasil memvalidasi seluruh fungsi utama sistem. Yang kedua, pengujian hak akses berjalan dengan baik. Ketiga, validasi input berhasil mencegah kesalahan data. Keempat, sistem mampu menangani percobaan SQL injection. Dan yang kelima, user acceptance testing menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari modul 9. Jadi kesimpulan dari praktikum dari mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu selama praktikum pengujian perangkat lunak, saya telah mempelajari berbagai tahapan pengujian perangkat lunak, mulai dari perancangan test case, unit testing, integration testing, system testing, hingga user acceptance testing atau UAT. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan tools pengujian seperti PHP Unit dan Catalan Studio untuk melakukan pengujian secara otomatis, serta membantu memahami pentingnya validasi fungsi, keamanan, performansi, dan kualitas perangkat lunak. Kesimpulan dari seluruh modul yaitu memahami konsep dasar pengujian perangkat lunak, mampu membuat dan menjalankan test case, selanjutnya mampu melakukan unit testing menggunakan PHP Unit, lalu mampu melakukan integration testing dan system testing, selanjutnya mampu menggunakan Catalan Studio untuk automation testing, lalu mampu melakukan user acceptance testing, dan yang terakhir itu memahami pentingnya pengujian dalam menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian presentasi untuk praktikum dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.